Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam mata kuliah analisis kinerja keuangan syariah. Karena sekarang melalui online, maka ada untuk perhitungan kita tunda dulu. Kita masuk ke teori mengenai pedoman atau untuk menghitung kinerja. Ada salah satu metode namanya Key Performance Indicator atau indikator kinerja kunci, yang mana dipakai untuk menghitung atau mengukur kinerja dari karyawan per individu, kelompok, per departemen ataupun perusahaan. Ini adalah pengertiannya, ada alat ukur untuk menggambarkan efektivitas perusahaan dalam mencapai tujuan bisnisnya. Jadi kalau kita melihat, jadi kayak seperti ranking kalau di atau nilai kalau di mahasiswa atau siswa. Raport ada nilainya, angka itu kuantitatif, mudah dihitung, jelas gitu kan. Kalau misalnya kita cuma mengatakan si Lutfi itu orangnya baik, nah baik itu gimana sih gitu. Si Lutfi itu orangnya pintar itu gimana sih itu kan, ngalir ada ukurannya. Maka butuh alat ukur yang namanya ujian. Jadi ujian dengan nilai IP dan sebagainya itu merupakan alat ukur untuk mengetahui potensi akademik dari seseorang gitu. Misalnya Lutfi pintar karena dia IP-nya 3,9 misalnya. Oke, perusahaan tuh untung karena dia bisa mencapai targetnya 100 miliar, tapi dia bisa untung 120. Maka dia melebihi target. Maka oleh karena itu dia termasuk baik kinerjanya. Jadi menentukan targetnya berapa dan bagaimana ininya, itu adalah dinamakan KPI, Key Performance Indicator. Ada dua, yang pertama KPI itu dalam bahasa Inggris ya, Key Performance Indicator KPI itu ada dua jenis. Yang pertama adalah KPI finansial, dihitung berdasarkan kinerja keuangan yang kita pelajari kemarin. Ada laba rugi itu kan, ada rasio ROA ROE, kredit macet dan lain-lain. Itu kan kinerja berdasarkan laporan keuangan gitu. Jadi kinerja keuangan yang dihitung itu kan. Jadi nanti juga cara menghitungnya juga macam-macam gitu. Yang kedua adalah jadi KPI non financial. Jadi bagaimana menghitung KPI tapi bukan dari kinerja keuangan. Itu macam-macam tergantung dari bagiannya. Gitu. Kayak misalnya contohnya di sini adalah perputaran tenaga kerja. Itu kan secara langsung nggak mempengaruhi, meskipun berpengaruh tapi tidak berpengaruh secara langsung gitu. Perputaran tenaga kerja atau manpower turnover, mungkin pernah dengar di istilah manajemen SDM itu turnover, perpindahan orang masuk orang keluar dalam satu tahun itu banyak nggak? Kalau banyak berarti perusahaan ini kurang bagus gitu, karena membuat orang nggak betah bekerja pertama. Yang kedua, para orang-orang karyawan itu tidak dapat mencapai target sehingga dia harus keluar. Itu juga bisa jadi indikasinya. Matriks kepuasan pelanggan seperti rating di Shopee misalnya, bintang 4, bintang 3 itu kan tuh seperti itu. Meskipun tidak menghasilkan uang secara langsung, bisa jadi orang tuh beli tapi nilainya cuma 2 bintang, kan bisa aja dapat duit tapi penilaian orang jelek. Rasio pelanggan berulang atau contohnya orang yang sudah datang menggunakan produk itu lagi. Terus pangsa pasar, misalnya Bank Syariah punya pangsa pasar 4% dari pangsa pasar atau semua nasabah bank, baik konvensional atau syariah, itu yang minjem dana ataupun yang menabung dana itu sekian juta orang, maka bank syariah cuma punya 4% dari jumlah itu misalnya. Itu adalah KPI yang jadi target, yang jadi indikasi atau alat ukur untuk mengukur performa atau kinerja dari individu, kelompok dalam perusahaan atau perusahaan itu sendiri. Oke, ini contohnya. Ini contoh dari key performance indikator untuk marketing gitu. Jadi ada beberapa indikator penilaian. Pertama adalah pertumbuhan penjualan, bobotnya 25. Jadi untuk marketing manager itu seluruh
indikator penilaian tuh 100 kalau nilainya maksimal gitu. Nah, sedangkan orang ini mungkin tidak maksimal karena dari 25 tuh bobotnya, targetnya 12% untuk pertumbuhan penjualan. Realisasinya di akhir tahun itu 15. Maka dia dapat nilai 20. Seharusnya ini 10% nih. Karena kan ini lebih dari target, seharusnya ini salah nih. Seharusnya ini 10%. Kepuasan pelanggan, targetnya 4,5 bintangnya. Realisasi di akhir tahun 4. Oh, berarti dia dapat nggak nyampe 100. Gitu kan? Cuma 88%. Dari 20 ke bobot maksimal, dia dapat 17%, 17,8. Jadi dihitung, apakah skor akhir tahun ini, maaf ketutupan dari layarnya. Ini dia dihitung di akhir tahun, apakah jumlah skor akhir tahun ini 100 atau mungkin di bawah 100. Kalau di bawah 100, maka mungkin dia dapat bonus atau enggak, atau ada ukurannya. Misalnya di bawah 80% tidak dapat, di bawah 80 maka dia tidak dapat bonus gitu. Atau tidak bisa naik pangkat. Jadi kalau dia terpenuhi di atas 80% atau di atas 80, maka dia bisa dapat bonus atau naik pangkat misalnya. Contohnya nomor 3, jumlah produk baru. Target dari marketing harus punya ada produk 3 produk dalam 1 tahun. Ternyata di akhir tahun tutup buku cuman bisa 2. Maka skornya 66 ya, karena 2/3 hanya bisa mencapai 2/3 dari target. Maka skornya pun 6,7. Nanti ditambah jumlah nilai ini, dihitung nih, bisa jadi sama 100, bisa jadi dikurang dari 100 atau lebih dari 100. Ini performance berdasarkan bagian marketing. Itu ada yang finansial, seperti rata-rata penjualan per outlet itu kan 500 juta per tahun targetnya. Ternyata dia lebih 8575 juta per tahun. Coba lagi. Oke, ini contoh dari KPI bagian manajer HR atau manajemen human resource atau SDM, kepegawaian. Performanya ini semuanya sih masuk ke non keuangan. Oh, ada satu ROI, return of investment of training untuk selected training programs. Itu ada yang satu yang berdasarkan keuangan. Yang lainnya adalah non keuangan. Contohnya berapa persen dari area kinerja utama rekrutmen itu ada penilaian di bidang KPI-nya apa sih? Berapa persen jumlah kebutuhan pegawai baru yang dapat dipenuhi dengan tepat waktu. Jadi kalau seandainya ada posisi kosong, berapa lama nih? Misalnya dia punya target 1 bulan harus ada pegawai baru yang mengisi posisi kosong. Kan? Ternyata dia bisa targetnya 100%, dia bisa mencapai 90%. Maka skornya 14 karena bobotnya 15. Jadi kalau di rekrutmen pun, kalau di perusahaan kalau ada posisi kosong, maka dia harus dipenuhi dengan segera, diganti, cari penggantinya. Maka ini nomor pertama adalah berapa persen kebutuhan pegawai baru ketika ada posisi kosong atau posisi yang ingin ditambah, maka dia bisa memenuhi 90% dari kebutuhan itu baik. Nanti ada training, berapa jumlah training per karyawan, targetnya 30 jam per karyawan per orang per tahun, dia terpenuhi 28 realisasinya. Nanti ada nilai sendiri. Kalau secara bobot KPI kalau terpenuhi itu 100, kalau ternyata dihitung sini bisa jadi cuma 80% atau 90%. Itu namanya KPI. Dan untuk menentukan target di KPI harus memenuhi standar SMART, spesifik, jumlahnya harus spesifik, terus measurable, harus bisa diukur ya, achievable, harus masuk akal untuk dicapai oleh karyawan. Jangan sampai target terlalu tinggi sehingga tidak bisa dicapai. Begitu juga realistik dan time sensitif, harus ada jangka waktu yang ditentukan, setahun, 6 bulan, 1 semester, atau triwulan. Jadi ini syarat-syarat pedoman menyusun KPI agar bisa dikerjakan oleh karyawan. Oke, habis ini kita akan berikan contoh di bank syariah berdasarkan laporan keuangan yang sudah kita share kemarin.